Mahasiswa kelas C, mata kuliah Sosiologi Agribisnis, video slide ini sengaja saya buat untuk menggantikan kehadiran saya di dalam pertemuan kelima atau pertemuan kita yang semestinya berlangsung pada tanggal 29 September 2021 mulai pukul 1 sampai pukul 3 biasanya. Saya mohon maaf, saya tidak bisa hadir di dalam pertemuan ini dikarenakan saya harus menghadiri satu persidangan di luar kota, tepatnya di Jakarta. Saya berharap, pertama, video slide ini dapat merangsang kalian berdiskusi lebih banyak, mengeksplorasi berbagai macam ide, isu, dan juga hal-hal yang muncul yang menarik perhatian kalian tentunya dari pemaparan-pemaparan yang akan saya sampaikan. Dan saya juga berharap yang kedua, kalian bisa mendiskusikan isu-isu yang muncul di dalam video slide ini bersama dengan Kang Andi di dalam kelas nantinya. Saya percaya beliau akan senang sekali menemani kalian berdiskusi. Nah, topik dari pertemuan kita kali ini adalah sosiologi dan ekonomi politik produksi pertanian dengan subtopik penguasaan tanah dan pengerahan tenaga kerja. Topik ini kami buat secara khusus untuk menjadi salah satu pokok bahasan di dalam mata kuliah kita karena dia berkait dengan satu bagian penting, satu mata rantai yang penting di dalam operasi agribisnis, yakni produksi pertanian dan pemasaran hasil-hasilnya, di mana para petani, sekelompok orang yang kita sebut dengan cepat dan secara sederhana sebagai petani, terlibat di dalam prosesnya. Nah, kita seringkali dengan mudah saja menyebut mereka sebagai petani, tetapi sesungguhnya ada banyak karakter-karakter yang berkembang di kemudian hari, khususnya ketika kegiatan pertanian itu sudah menjadi kegiatan bisnis atau kegiatan ekonomi yang dia mencari keuntungan di dalamnya, atau satu kegiatan yang melibatkan banyak sekali aktor di mana proses-proses ekonomi dari kegiatan pertanian menjadi tidak lagi berada di dalam kontrol para produsen pokok atau orang-orang yang terutama berproduksi di dalam kegiatan pertanian tersebut, yakni orang-orang yang dengan sederhana, yang dengan cepat kita katakan sebagai petani atau kaum tani. Baiklah, slide berikutnya, atau slide pertama dari 8 slide yang saya rencanakan ini akan berbicara mengenai basis sosial masyarakat pedesaan agraris, di mana mayoritas penduduk di dalam masyarakat pedesaan agraris ini adalah orang-orang yang kita sebut sebagai petani tadi, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai peasants. Ya. Nah, ada seorang ahli antropologi yang bernama Bordichevsky menulis sebuah artikel yang berjudul Anthropology and the Peasant Modes of Productions. Tulisan ini menjadi bagian atau salah satu bab dari satu buku yang bagus sekali, dan
bagus juga jika kalian meskipun merupakan mahasiswa dari Fakultas Pertanian, khususnya prodi agribisnis, punya kesempatan dan punya kemauan membaca buku ini. Bukunya berjudul Toward a Marxist Anthropology, satu buku yang diedit oleh seorang antropolog yang bernama Stanley Diamond, terbit pada tahun 1979. Buku lama, tapi tetap masih relevan di dalam bahasan kita. Bodychevsky mengatakan masyarakat pedesaan agraris itu paling tidak ditandai oleh 3 hal atau ada 3 karakter ciri yang utama yang terdapat atau berkembang di dalam masyarakat pedesaan agraris. Apa ketiga ciri itu? Yang pertama, secara umum mayoritas atau ya kita katakanlah model-model bentuk-bentuk relasi produksi yang dominan pada masyarakat pedesaan agraris itu adalah relasi produksi pertanian. Artinya aktivitas pertanian merupakan aktivitas sosial ekonomi yang utama yang membentuk relasi produksi pada masyarakat ini. Dari relasi produksi kita tahu nanti akan berkembang berbagai macam relasi-relasi sosial yang lainnya sehingga membentuk satu susunan masyarakat yang disebut sebagai masyarakat pedesaan agraris. Itu karena relasi produksi pertanian tentu saja karakter kedua atau ciri kedua dari masyarakat ini adalah keberadaan tanah yang begitu penting bagi mereka. Jadi, di dalam relasi produksi pertanian yang berlangsung pada masyarakat pedesaan agraris, itu ada relasi dari orang atau sekelompok orang dengan tanah di tempat mereka tinggal. Relasi mereka dengan tanah dan khususnya dengan tanah-tanah untuk kegiatan pertanian atau kita sebut sebagai tanah pertanian. Nah, ciri yang ketiga dari masyarakat pedesaan agraris menurut Berdichevsky adalah relasi penguasaan tanah dan pengerahan tenaga kerja. Karena ini adalah aktivitas pertanian, hubungan antara orang atau sekelompok orang dengan tanah pertanian adalah hal yang utama, dan karena kegiatan pertanian adalah kegiatan memproduksi sesuatu yang kita sebut sebagai produk pertanian itu, maka di situ ada orang-orang yang bekerja untuk berproduksi, untuk memproduksi barang-barang pertanian tadi, barang-barang hasil pertanian tadi. Yang itu artinya ada satu upaya-upaya atau corak pengerahan tenaga kerja tertentu pula yang terkait dengan penguasaan tanah, pertanian, dan relasi orang dengan tanah tersebut. Plus di situ berlangsung juga corak-corak pengerahan tenaga kerja yang khas. Begitu kata Berdichevsky pada tahun 1979. Nah, di dalam kegiatan pertanian masyarakat pedesaan agraris, mayoritas dari mereka adalah sekelompok orang yang
kita sebut sebagai petani atau peasants tadi. Pertanyaannya adalah, siapakah petani itu? Siapakah petani tersebut? Atau bagaimana kita mendefinisikan sekelompok orang yang dinamakan sebagai petani? Saya meminjam penjelasan dari Eric Wolf, seorang antropolog yang lain, yang mengatakan petani adalah orang yang kehidupannya sangat bergantung pada kegiatan pengolahan tanah atau cultivation. Pengolahan tanah yang secara langsung mereka kuasai. Jadi, petani adalah orang yang kehidupannya sangat bergantung pada kegiatan mengolah tanah yang secara langsung dikuasainya. Maksudnya, mengolah tanah di mana tanah tersebut dikuasai secara langsung oleh mereka. Untuk apa mereka mengolah tanah? Untuk menghasilkan produk pertanian. Sehingga dapat juga dikatakan mereka atau petani-petani ini adalah agricultural producer. Orang-orang yang memproduksi, menghasilkan produk pertanian. Tetapi produk pertanian yang dihasilkan oleh petani dan kegiatan menghasilkan produk pertanian tersebut itu bukan sebagai satu kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Para petani menghasilkan produk pertanian pada dasarnya untuk penghidupan mereka, untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dalam menjalankan kehidupan dan bekerja. Jadi bukan berorientasi untuk menghasilkan keuntungan. Jadi petani itu tidak punya orientasi bisnis. Petani secara kategorial, secara definitif menurut Eric Wolf, itu orang-orang yang menghasilkan produk pertanian tidak untuk mendapatkan keuntungan, tapi lebih sebagai cara penghidupan. Ya. Itu dikatakan oleh Eric Wolf untuk membedakan dengan orang-orang atau pelaku-pelaku usaha pertanian yang lain yang dia bekerja menghasilkan produk pertanian untuk mendapatkan keuntungan. Nah, penjelasan ini secara lengkap bisa kalian temukan di dalam buku yang kemarin juga saya sudah kirim bukunya melalui grup WhatsApp yang bukunya berjudul Peasants, ya, ditulis oleh Eric Wolf pada tahun 1966. Jadi, karena kegiatan pertanian atau kegiatan menghasilkan produk pertanian yang dilakukan petani bukan untuk kegiatan mencari keuntungan, tetapi lebih sebagai cara penghidupan, maka secara ekonomis, corak ekonomi petani adalah perekonomian secukup hidup namanya, atau perekonomian subsistens, pertanian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan. Itu disebut sebagai perekonomian subsistens atau perekonomian secukup hidup. Meskipun demikian, harus dicatat, walaupun cara produksi dan usaha taninya subsistens, bukan berarti petani tidak menghasilkan surplus. Jadi menghasilkan surplus di dalam konteks produksi pertanian ini belum tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan.
Jadi bagi petani, surplus tetap harus dihasilkan. Tetapi surplus itu bukan dinilai, dimaknai oleh mereka sebagai upaya untuk menghasilkan keuntungan. Nah, surplus itu jadi untuk apa diupayakan oleh kaum tani ini? Eric Wolf dan beberapa antropolog yang lain melakukan satu pengkajian dan di dalam temuan-temuan mereka, mereka simpulkan ada 3 tempat di mana surplus yang dihasilkan oleh petani melalui kegiatan pertaniannya itu dialirkan. Maksudnya, secara kultural historis, petani menghasilkan surplus untuk digunakan pada 3 alokasi. Yang pertama, dialokasikan untuk dana seremonial atau seremonial fund. Kita tahu di dalam masyarakat pedesaan agraris itu mereka seringkali melakukan kegiatan-kegiatan upacara, seremoni, selamatan begitu yang biasa kita kenal di dalam bahasa Indonesia sebagai bagian dari pengikat kohesi sosial mereka sebagai satu masyarakat, di mana secara bergantian keluarga-keluarga petani pasti terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seremonial atau upacara atau selamatan ini untuk berbagai macam peristiwa-peristiwa sosial budaya yang menyangkut dari keberlanjutan kehidupan seseorang sejak mulai kelahiran sampai kematian hingga kepada upacara-upacara yang lainnya agar kohesivitas mereka sebagai masyarakat tetap terpelihara. Nah, jika tidak ada surplus, maka bagaimana mereka bisa membiayai, bagaimana mereka bisa melakukan beragam kegiatan selamatan-selamatan tersebut. Itulah satu alokasi dari surplus yang dihasilkan oleh kaum tani. Alokasi kedua dari surplus yang diperoleh atau diupayakan dari kegiatan pertanian mereka itu digunakan untuk membayar rente atau membayar sewa dengan tanda kutip atau dialokasikan untuk diserahkan kepada orang lain. Jadi surplus ini memang dialokasikan secara khusus untuk diserahkan kepada orang lain akibat orang lain tersebut atau pihak lain tersebut lebih dominan di dalam susunan masyarakat mereka atau memiliki klaim untuk memperoleh bagian, klaim politik, klaim sosial, atau dianggap secara sosial dan politik orang-orang atau kelompok orang ini memang seharusnya mendapatkan bagian dari surplus yang dihasilkan oleh kaum tani. Jadi dalam hal ini orang-orang tersebut mendapatkan surplus yang dihasilkan oleh kaum tani bukan karena mereka terlibat di dalam kegiatan pertanian itu, tetapi karena kedudukan sosial, kedudukan politiknya, kedudukan tertentu di mana mereka lebih dominan, di mana petani adalah subordinat kedudukannya di hadapan mereka, sehingga mereka bisa mengambil surplus
atau mendapat surplus yang dihasilkan oleh kegiatan produksi kaum tani. Ya. Yang ketiga, surplus itu tentu saja oleh para petani dialokasikan untuk mengganti sejumlah peralatan-peralatan yang mereka perlukan atau mereka gunakan untuk kegiatan pertanian. Tentu saja peralatan-peralatan itu ada umurnya. Ada saatnya rusak, aus, atau habis. Peralatan di sini bukan hanya berarti peralatan-peralatan keras semacam alat-alat bertani, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan tumbuh kembangnya tanaman-tanaman pertanian itu. Misalnya dari mulai pengadaan bibit sampai kepada bisa saja pengadaan pupuk-pupuk dan lain sebagainya. Yang kita sebut saja adalah peralatan untuk kegiatan pertanian itu. Jadi harus ada satu alokasi dana, alokasi surplus untuk mengganti peralatan-peralatan agar kegiatan pertanian mereka dapat terus berlangsung. Nah, dari semua hasil produksi pertanian yang dihasilkan oleh petani, setelah dialokasikan untuk 3 hal ini, jadi seluruh surplus, seluruh hasil produksi yang sudah dialokasikan untuk ketiga aktivitas ini, atau di ketiga alokasi ini, sisanya lah yang baru digunakan oleh petani untuk mereka konsumsi. Jadi yang mereka konsumsi itu sebetulnya adalah sisa dari keseluruhan hasil setelah dikurangi berbagai macam alokasi di 3 tempat yang tadi saya sudah katakan, yakni untuk seremonial, untuk membayar rente, dan untuk mengganti peralatan. Jadi sisanya inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kalori minimum mereka. Yang dalam hal ini kalori minimum tadi sangat diperlukan untuk reproduksi biologis. Dalam hal ini maksudnya adalah untuk membuat mereka sebagai manusia itu bisa kembali bekerja dan melanjutkan hidupnya di hari-hari esok, baik dirinya maupun keluarganya. Bukan dalam pengertian reproduksi biologis untuk menghasilkan keturunan. Menghasilkan keturunan adalah bagian dari reproduksi biologis itu, dan tentu saja untuk bisa menghasilkan keturunan, ya mereka harus memenuhi kebutuhan kalori minimumnya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ini hal yang penting sekali untuk kita ingat dan kita ketahui, bahwa kalau kita menyebut petani atau peasants itu, inilah karakternya. Inilah karakter kehidupan dan kegiatan produksi dari kaum tani. Karena itu, Wolff dengan tegas, Eric Wolff dengan tegas membuat satu perbedaan terminologis antara petani atau peasants dengan farmer. Nah, di Indonesia, baik kata peasants dalam bahasa Inggris dan farmer dalam bahasa Inggris sama-sama kita terjemahkan atau kita artikan sebagai petani. Dan inilah yang membuat kita seringkali memukul rata siapa saja yang beraktivitas di pertanian itu sebagai petani. Nah, Wolff membedakan dengan tegas dua istilah ini. Peasants untuk merujuk kepada kelompok yang tadi saya katakan. Yang kedua, farmer itu merujuk
kepada orang atau sekelompok orang yang dia pada dasarnya adalah pengusaha pertanian. Berarti kegiatan pertanian yang diusahakannya itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itulah farmers. Nah, farmer secara historis dia baru muncul dan berkembang di dalam sistem pertanian kapitalis. Jadi kalau di masyarakat yang sistem pertanian, sistem perekonomian dan corak produksinya bukan kapitalistik sifatnya, maka farmer tidak ada atau tidak berkembang. Misalnya kalau kita pergi jauh ke daerah-daerah pedalaman, kita masih sangat mungkin menemukan orang-orang yang mengusahakan pertaniannya dalam kategori sebagai peasants, dan kita tidak akan menemukan farmers itu. Itu berarti masyarakat yang kita perhatikan itu, yang kita temukan itu belum mengembangkan satu model pertanian kapitalis. Nah, di dalam sistem pertanian kapitalis, hubungan produksi antara pemilik tanah yang mengusahakan pertanian, yang bekerja di lahan, yang bekerja memetik hasil, memelihara tanaman dan sebagainya, pada umumnya didasari pada hubungan kerja upahan. Jadi dalam hal ini, farmers adalah majikannya. Dan kalau ada majikan, berarti ada buruh taninya, ada buruhnya. Jadi di dalam pertanian kapitalis, kita relatif tidak bisa lagi menggunakan istilah peasants atau petani. Karena di situ kita temukan satu kategori orang sebagai majikan atau farmer, dan ada kategori orang sebagai pekerjanya, sebagai buruh tani atau farm workers-nya. Jadi jangan bayangkan bahwa sistem pertanian kapitalis itu adalah sistem pertanian yang skalanya besar-besar. Skala kecil juga bisa kita kategorikan sebagai sistem pertanian kapitalis. Selama kita bisa menemukan ada dua kelompok orang yang menjadi majikan dan ada yang bekerja sebagai buruh berdasarkan upah, maka di situlah kita bisa menyatakan bahwa kegiatan pertanian yang berlangsung adalah kegiatan pertanian yang kapitalistik sifatnya. Begitu kata Eric Wolf yang saya kutip di sini, yang saya mau sampaikan juga sebagai sesuatu yang penting yang harus menjadi pegangan baru kita ketika kita mengamati, ketika kita melakukan penelitian di pedesaan, dan khususnya penelitian atau analisis mengenai aktivitas atau kegiatan pertanian. Selanjutnya, seorang ahli yang lain yang bernama Theodor Sanin dengan lebih simpel mengemukakan beberapa ciri dari sekelompok orang yang kita sebut sebagai kaum tani tadi. Apa cirinya? Ada 4 menurut Sanin. Yang pertama adalah orang-orang ini atau peasants ini itu sangat dicirikan oleh kegiatan pertanian. Jadi ciri pertama di dalam petani atau kaum tani itu adalah farms. Maksudnya kegiatan utama mereka yang menjadi sumber penghidupan mereka itu adalah bertani atau pertanian. Sehingga pertanian menjadi satu sumber penghidupan
yang merupakan hasil produksi kombinasi baik untuk kebutuhan subsisten maupun untuk komoditas perdagangan. Nah, Sanin mulai membuat satu perbedaan yang penting dari Eric Wolf di sini, bahwa menurutnya peasants juga sesungguhnya menghasilkan komoditas untuk diperdagangkan. Gitu. Tapi sekali lagi, ini tidak berarti dia juga menyanggah pernyataan Wolf bahwa meskipun mereka menghasilkan komoditas untuk perdagangan, tujuan pokoknya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan pokoknya tetap saja sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang pokok atau sebagai sumber penghidupannya. Jadi bukan berarti petani tidak menghasilkan komoditas untuk diperdagangkan. Ciri yang kedua adalah family atau keluarga. Apa maksudnya? Menurut Sanin, organisasi sosial produksi pada kaum tani itu berbasis pada tenaga kerja keluarga. Jadi anggota keluarga itu adalah secara keseluruhan merupakan bagian dari unit produksi. Jadi keluarga menjadi satu unit produksi, sekaligus juga unit konsumsi dan reproduksi. Ya. Keluarga juga menjadi tempat di mana proses sosialisasi berlangsung, di mana kesejahteraan dan tempat di mana segala risiko itu ditampung, dipikul. Jadi bukan orang per orang, bukan individu per individu, tetapi keluargalah yang menjadi sentral dari organisasi sosial produksi di kaum tani. Ciri ketiga adalah kelas. Maksudnya petani itu, kaum tani itu di pedesaan agraris tidak homogen. Satu. Kedua, mereka sebagai satu kesatuan adalah sekelompok orang yang berada dalam posisi subordinat, terhadap negara maupun pasar. Nah, kenapa subordinat terhadap negara dan pasar? Ya karena tadi seperti penjelasan Wolf, karena surplus yang mereka hasilkan disedot, diambil, khususnya secara paksa. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang berkuasa, maupun nanti surplus itu disedot melalui pasar untuk keuntungan pihak lain, bukan untuk keuntungan petani. Jadi di pasar hasil pertanian, barang-barang hasil pertanian, kalau dia menghasilkan surplus di dalam proses perdagangan yang berlangsung di pasar tersebut, prosentase keuntungan, prosentase surplus yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan itu tidak ada pada kaum tani, tetapi ada pada pihak yang lain. Dalam hal ini adalah para pembeli. Jadi dua pengertian kelas itu. Pertama, masyarakat di pedesaan yang kita sebut sebagai kaum tani itu, dia tidak homogen. Mereka ada di dalam kelas-kelas sosial tertentu. Yang kedua, mereka sebagai kesatuan berada di dalam posisi subordinatif dari kekuasaan politik
maupun pasar. Ciri keempat, menurut Sanin, kaum tani itu di pedesaan itu membentuk satu kesatuan yang kita sebut sebagai komunitas. Apa itu komunitas? Itu adalah kesatuan sosial yang dia tinggal di dalam satuan-satuan kampung, di dalam ikatan-ikatan sosial tertentu, ya, yang menjalin semikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan, dan mereka sebagai satu komunitas itu pada dasarnya adalah satuan-satuan yang sangat mudah untuk menerima perbedaan. Mereka adalah kelompok yang konformis. Walaupun mereka satu kesatuan, tetapi perbedaan-perbedaan di situ adalah sesuatu yang biasa. Paling tidak, paling tidak tadi saya sudah katakan, mereka toh terbentuk di dalam susunan kelas-kelas sosial. Artinya ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Dan perbedaan-perbedaan itu di dalam satuan tempat tertentu yang bernama kampung membentuk satu kesatuan masyarakat yang kita sebut sebagai komoditas. Nah, inilah karakter-karakter dan penjelasan mengenai masyarakat pedesaan agraris, di mana kaum tani adalah mayoritas dari penduduknya. Dan kita sudah lihat dari penjelasan tadi, siapa yang kita maksud dengan kaum tani, atau siapa yang dapat kita sebut sebagai kaum tani tadi. Nah, saya akan melanjutkan dengan slide ketiga. Saya mau lebih memperjelas mengenai, tepatnya mengulang ya, karena kita sudah bahas di dalam pertemuan sebelumnya mengenai diferensiasi sosial dan kelas-kelas sosial di pedesaan. Jadi di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa diferensiasi dan kelas-kelas sosial di pedesaan pada akhirnya akan membentuk satu struktur yang kita sebut sebagai struktur agraria. Di dalam struktur agraria dan untuk mengidentifikasi kelas-kelas sosial di pedesaan, kita bisa melihat pembentukan kelas-kelas sosial berdasarkan penguasaan tanahnya. Jadi berdasarkan penguasaan tanah kita akan bisa menemukan sejumlah lapisan-lapisan kelas di dalam masyarakat di pedesaan. Yang pertama adalah kelas tuan tanah atau landlord. Nah, saya perlu menegaskan di sini pengertian tuan tanah atau landlord itu tidak melulu berarti orang-orang yang menguasai tanah dalam jumlah besar begitu ya. Secara umum kita menganggap landlord itu pasti tanahnya besar-besar. Bukan. Jadi landlord itu pengertiannya adalah orang yang memiliki tanah, tetapi tanahnya dikerjakan oleh orang lain. Gitu ya. Jadi dia sama sekali tidak mengerjakan tanahnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai landlord. Jadi tidak perlu punya tanah besar-besar begitu baru untuk bisa kita katakan dia adalah seorang landlord. Dia memiliki tanah, orang-orang ini, dan tanahnya yang seringkali memang besar-besar jumlahnya, itu tidak dikerjakan sendiri oleh dia, tetapi diserahkan kepada orang lain untuk dikerjakan atau digarap. Dan nanti mereka hanya tinggal menunggu bagian hasil yang akan diserahkan oleh para penggarap tadi. Lapisan kedua, kita bisa lihat itu adalah lapisan pemilik tanah, ya, yang sedang, pemilik dan penggarap tanah yang sedang. Jadi dia pemilik, juga penggarap, atau orang yang menggarap tanah dalam jumlah yang sedang. Lapisan ketiga adalah petani pemilik dan penggarap tanah yang lebih kecil atau tanahnya lebih sedikit atau kecil-kecil saja.
Lapisan keempat itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya tanah, tetapi masih bisa menggarap tanah orang lain. Apakah tanah petani yang sedang-sedang tadi, gitu, yang sebagian dari tanahnya dikerjakan oleh si para petani tak bertanah ini atau petani tunawisma, atau dia menggarap tanah dari tuan-tuan tanah yang tadi saya sudah sebut sebagai lapisan paling atas. Lapisan terakhir atau lapisan kelima itu kita bisa temukan sekelompok orang yang sering disebut sebagai petani tunakisma yang mutlak, artinya dia tidak punya tanah, tapi juga tidak menggarap tanah orang lain, ya, atau dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris absolute landless atau tunakisma mutlak dalam bahasa Indonesia. Dan buruh tani, ya. Jadi buruh tani walaupun mengerjakan tanah orang lain bukan dalam pengertian menggarap, tapi dia mengerjakan tanah orang lain berdasarkan upah, berdasarkan curahan kerja pada waktu tertentu dan jenis pekerjaan tertentu pula, di mana dia dari kerjanya itu akan memperoleh upah. Ya, ini adalah kelas-kelas sosial di pedesaan berdasarkan penguasaan tanahnya. Nah, secara statistik, kita sering menemukan batasan-batasan angka-angka atau luasan tanah berdasarkan penguasaan tanah ini untuk merujuk kepada kelas-kelas sosial sebagaimana 5 lapisan di atas. Misalnya sering disebut petani yang memiliki atau menguasai tanah lebih dari 5 hektar itu kita sebut sebagai tuan tanah atau petani tuan tanah. Yang memiliki atau menguasai 2-5 hektar itu disebut sebagai petani besar. Petani agak besar itu yang tanahnya antara 1-2 hektar. Petani sedang itu setengah sampai 1 hektar. Nah, yang menguasai atau memiliki tanah kurang dari setengah hektar disebut sebagai petani gurem atau petani kecil. Dan yang paling bawah itu adalah petani yang nyaris tunakisma, yang tanahnya sangat kecil. Seringkali ukurannya adalah di bawah dari 0,1 hektar. Dan tentu saja tadi ada lapisan yang disebut sebagai absolute landless serta buruh tani. Ya. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi di pedesaan, ya, tanah-tanah tidak hanya dikerjakan, kita bisa menemukan tanah-tanah tidak hanya dikerjakan oleh orang-orang yang tinggal di kampung itu, atau tanah-tanah itu dikuasai oleh orang yang tinggal di kampung itu. Tapi kita dapat dengan mudah menemukan adanya kegiatan-kegiatan perkebunan besar atau agroindustri dalam satu daerah, dalam satu desa, dalam satu daerah pedesaan, begitu ya. Nah, tentu saja sebagai sebuah industri, mereka memerlukan pekerja-pekerja, memerlukan tenaga kerja, memerlukan buruh. Nah, siapakah dari orang-orang yang berasal dari kelas sosial berdasarkan penguasaan tanah ini yang seringkali juga dia terlibat menjadi buruh di dalam perkebunan-perkebunan besar atau satu unit-unit agroindustri skala besar, itu biasanya petani pemilik dan penggarap tanah kecil, petani tunakisma, baik yang mutlak maupun yang bisa menggarap tanah, biasanya sangat mungkin terlibat juga menjadi buruh perkebunan atau buruh agroindustri, begitu ya. Jadi dia mengerjakan tanah sendiri atau mengerjakan tanah orang lain untuk kegiatan pertanian skala kecil, tetapi pada waktu tertentu ya di dalam kehidupannya dia juga menjadi buruh di perkebunan besar yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Sementara ya, pemilik tanah agak besar biasanya kurang berminat itu mereka ya untuk terlibat atau ya jelas tidak berminat untuk menjadi buruh. Tapi petani yang tanahnya besar-besar atau bahkan tuan tanah
itu sangat berminat untuk terlibat di dalam satu model usaha pertanian yang disebut sebagai contract farming atau pertanian kontrak. Jadi tanah-tanah mereka ikutkan ke dalam satu aktivitas produksi pertanian yang dikelola oleh badan usaha tertentu, biasanya korporasi, di mana mereka menjadi para penggarap tanah yang mereka serahkan dalam arti didedikasikan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian skala besar dengan cara kontrak. Nanti saya akan perjelas di dalam slide berikutnya. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana bentuk-bentuk penguasaan tanah ya, juga menentukan bagaimana ikatan-ikatan atau relasi-relasi produksi berkembang di satu pedesaan. Apakah sepenuhnya yang hanya pertanian rakyat atau juga di desa itu ada kegiatan-kegiatan perkebunan besar atau kegiatan-kegiatan agroindustri. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ke kampung, kita ke desa, ke daerah pedesaan, ke daerah pertanian, kita harus jeli betul melihat bagaimana diferensiasi sosial dan kelas-kelas sosial di pedesaan ini ada, gitu ya. Dan keberadaan kelas-kelas ini menentukan bagaimana corak-corak produksi, relasi-relasi produksi, bagaimana corak produksi dan relasi-relasi produksi berkembang di desa tersebut. Selanjutnya saya mau jelaskan bahwa petani yang tadi dijelaskan oleh Eric Wolff ya, juga karakter-karakter 4 karakter yang disampaikan oleh Theodor Sanin itu mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, khususnya ketika mereka semakin dominan mengusahakan tanaman pertanian sebagai komoditas yang semakin banyak untuk diperjualbelikan di pasar. Nah, akibat lebih mengusahakan tanaman untuk diperjualbelikan di pasar, ya, karakter yang dikatakan oleh Wolff tadi, karakter petani yang dikatakan oleh Wolff, dia berubah sehingga kita tidak lagi bisa menemukan, nyaris tidak bisa menemukan atau secara gradual karakter petani sebagaimana dikatakan Wolff itu menghilang karakternya. Kita masih menemukan orang yang bertani skalanya kecil, tetapi dia tidak lagi mengkonsumsi secara langsung sisa-sisa hasil produksinya, gitu. Karena sebagian besar itu mereka bawa ke pasar untuk dijual. Nah, biasanya kalau mereka mengusahakan tanaman yang disebut dengan tanaman perdagangan, tanaman hasil pertanian, hasil pertanian ya, yang diperdagangkan di pasar. Apalagi kalau hasil pertanian itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Misalnya kalau mereka mengusahakan sepenuhnya tanaman coklat, kan mereka tidak makan buah coklat ya. Mereka jual buah coklat, lalu uang hasil penjualannya baru mereka belikan barang-barang pangan. Oke, bagaimana perubahan itu berlangsung? Ya, kita lihat gambar-gambar di dalam slide ini. Ini ada petani ya, petani yang tadi sudah dijelaskan akan menghasilkan surplus ya dalam kegiatan produksi mereka, walaupun ekonominya disebut ekonomi subsisten, mereka juga menghasilkan surplus. Surplus yang pertama diserahkan kepada pihak yang lebih dominan di dalam masyarakat atau langsung kepada masyarakat. Jadi ini penyerahan dalam bentuk rente tadi atau digunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial di tengah masyarakat. Yang kedua, ada bagian yang dikonsumsi sendiri. Nah, bagian yang ketiga, ada juga yang dijual ke pasar. Nah, bagian yang dikonsumsi sendiri ini, pada hakikatnya itu berfungsi untuk menunjang aktivitas reproduksi biologis mereka, agar mereka bisa bertahan, agar mereka bisa melanjutkan hidup di esok harinya sebagai
manusia yang bekerja. Kalau tidak ada yang dikonsumsi, reproduksi akan macet. Maka secara fisik mereka mengalami penurunan metabolisme biologis akan terganggu, ya. Karena itu apa yang dikonsumsi oleh petani tadi itu fungsinya untuk reproduksi. Nah, bagian yang dijual ke pasar oleh petani pada dasarnya juga hasil penjualan produk pertaniannya itu digunakan untuk menunjang kegiatan reproduksi mereka, ya. Apakah untuk reproduksi biologis atau reproduksi sosial mereka. Jadi barang yang dijual tadi hasilnya dipakai untuk pemenuhan kehidupan kebutuhan sehari-hari, begitu ya. Nah, proses-proses menjual komoditas, apakah dalam jumlah sedikit atau sebagian besar atau bahkan seluruh dari hasil produksi pertaniannya, dan aktivitas-aktivitas di mana petani menyerahkan surplus kepada pihak-pihak yang lebih dominan itu menunjukkan bahwa kaum tani itu tidak berdaya. Mereka ada dalam situasi ketidakberdayaan terhadap kekuatan politik dan juga ketidakberdayaan terhadap pasar, ya. Bagaimana ketidakberdayaan itu bisa kita lihat lebih lanjut. Nah, kalau petani menjual hasil produksinya semakin banyak atau semakin banyak produksi yang dijual ke pasar, maka sesungguhnya petani akan semakin bergantung pada pasar. Apalagi kalau seluruh hasil produksinya dijual ke pasar. Dia tidak punya pilihan lain selain mengkonsumsi, ya, atau memenuhi kebutuhan konsumsinya dari hasil penjualannya. Dari hasil penjualan barang-barang produksi pertanian mereka. Jadi semakin banyak produksi yang dijual ke pasar, petani akan semakin bergantung kepada pasar, akan semakin tergantung kepada pasar. Nah, dengan demikian konsumsi untuk tubuh dan keluarga mereka itu juga bergantung dari surplus hasil penjualan, bukan surplus hasil produksi, tapi surplus hasil penjualan, ya. Jadi untuk kebutuhan reproduksinya bergantung pada surplus hasil penjualan produk pertaniannya di pasar. Nah, kalau harga turun, jadi harga barang yang dijualnya di pasar turun, maka surplus tentunya yang diperoleh juga semakin berkurang dong, ya. Kalau harga turun, surplus yang dia dapat berkurang. Kalau surplus yang diperolehnya berkurang atau makin kecil, maka petani mau tidak mau harus menekan konsumsinya. Nah, problemnya seringkali pasar itu kecenderungannya selalu, ya, membuat barang-barang produksi para petani itu terus menurun nilainya. Terus menurun nilainya, paling tidak menurun dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan konsumsinya. Sehingga dapat dikatakan nilainya turun. Nilai yang turun itu akan memaksa petani terus menekan konsumsinya. Dan itu yang pertama tadi saya mau katakan, bahwa petani tak berdaya. Mereka sebagai produsen, tapi mereka tidak bisa menentukan harga. Pasarlah yang menentukan. Dan ketika harganya turun terus, maka petani akan terus-menerus menekan konsumsinya. Nah, kecenderungan di pasar membuat nilai produksi pertanian itu cenderung terus turun. Sehingga petani akan terus-menerus berada dalam situasi yang sulit untuk pemenuhan konsumsinya. Titik-titik penting di mana kemiskinan kaum tani sebetulnya ada pada persoalan ini. Ya. Nah, dengan demikian, kalau seluruh barang hasil produksi pertanian dijual ke pasar, itu artinya
petani tidak lagi berproduksi untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri. Artinya, produk pertanian yang dihasilkan dari tanah-tanah yang mereka kerjakan, yang mereka garap, itu tidak ada lagi bagian yang digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan produksi, tapi harus dulu melalui pasar. Kelebihannya, surplus dari pasar baru digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi mereka. Dengan kata lain, proses reproduksi tidak lagi bergantung kepada tanah dan kegiatan pertanian yang hasilnya dikonsumsi langsung, tetapi bergantung kepada nilai barang pertanian yang mereka jual di pasar. Nah, saya mau kembali dulu kepada kecenderungan di mana banyak petani sekarang ya itu menjual nyaris hampir seluruh dari produksi pertanian mereka. Ya. Kalau semakin banyak dan atau nyaris seluruh hasil pertanian mereka dijual kepada pasar, sesungguhnya kaum tani sebagai produsen pertanian, produser, itu dia semakin terlibat pada dua hal, pada dua aktivitas. Jadi tanda-tanda kalau di dalam suatu daerah, dalam suatu wilayah, kebanyakan petani menjual hampir sebagian besar atau bahkan seluruh dari produksi pertaniannya, ya, yang pada umumnya berbentuk komoditas, itu atau dapat kita sebut sebagai komoditas, jadi memproduksi komoditas untuk dijual ke pasar, itu berarti kaum tani sebagai produsen semakin terlibat pada satu kegiatan industri. Karena industri memerlukan banyak raw material yang berasal dari produk pertanian dan untuk itu petani mensuplai kebutuhan-kebutuhan itu. Ya. Bahkan secara spesifik sehingga mereka tidak lagi memproduksi tanaman pangan misalnya. Dan untuk kebutuhan pangannya ya tadi mereka sangat bergantung kepada hasil penjualan di pasar yang barang-barang dijualnya untuk kebutuhan industri. Yang kedua, itu juga menunjukkan berarti petani semakin terlibat pada pasar, gitu ya. Di mana pasar dan industri ini tentu punya hubungan timbal balik yang sangat kuat, begitu. Nah, menariknya, walaupun barang-barang produksi pertanian mereka dibutuhkan dan digunakan untuk industri, tidak berarti nilai tambah yang besar yang diperoleh dari kegiatan industri itu kembali kepada petani. Tetap saja harga barang pertanian di pasar itulah ya, yang seringkali rendah yang harus dinikmati dengan tanda kutip oleh kaum tani tadi. Semakin mereka terlibat pada pasar dan industri, sesungguhnya tidak terlalu banyak juga hasil yang mereka bisa dapatkan atau surplus dari perdagangan barang produksi pertaniannya yang bisa mereka dapatkan untuk membuat mereka menjadi lebih sejahtera, begitulah katakanlah, karena terjadi peningkatan pendapatan. Karena industri juga harus berkompetisi antara satu industri dengan industri yang lain. Di dalam kompetisi itu, mereka tentu akan terus mencari produk-produk yang dijual lebih murah. Artinya mereka akan menciptakan pasar di mana barang-barang produksi petani itu harganya tidak terus meningkat, yang membuat nanti produk-produk dari kegiatan industri itu juga menjadi lebih mahal. Padahal mereka harus berkompetisi dengan industri-industri atau usaha-usaha pengolahan hasil pertanian yang lain. Nah, sekali lagi, keterlibatan yang semakin dalam pada industri dan pasar itu menunjukkan ketidakberdayaan kaum petani. Karena dia produsen raw material untuk industri, tetapi dia tidak bisa menentukan harga, dia tidak bisa menentukan margin, dia tidak bisa menentukan profit yang lebih besar. Tetapi justru pembelilah yang menentukan segalanya, terutama sekali yang menentukan harga.
Nah, kalau petani tidak lagi berproduksi untuk kemenuhan kebutuhan sendiri, ya, kita lihat kotak yang kiri ini, maka ada dua kecenderungan yang sedang berlangsung, dua kecenderungan perubahan dari petani itu menjadi satu kelompok yang lain sama sekali dari karakter yang ada pada petani. Ya. Jadi awalnya mereka petani, tapi begitu mereka tidak lagi berproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendirinya, tapi bergantung pada pasar untuk pemenuhan konsumsi mereka, maka sesungguhnya satu, petani itu sudah berubah menjadi apa yang disebut dengan atau diistilahkan, dinamakan, dikategorikan sebagai produsen komoditas skala kecil atau petty commodity producers. Kita lebih baik kalau menemukan kelompok orang yang memproduksi pertanian, apakah skalanya kecil atau skala besar, begitu besar itu untuk ukuran rumah tangga pertanian, begitu maka kalau dia memproduksi seluruh barang untuk dijual ke pasar atau mayoritas produksinya dijual untuk pasar, berarti dia memproduksi komoditas. Maka kita sebut produsen, mereka lebih tepat disebut sebagai produsen komoditas skala kecil. Ya. Kenapa skala kecil? Ya karena ada juga produsen komoditas skala besar-besar, yaitu tadi perkebunan-perkebunan besar atau agroindustri, begitu ya. Jadi petani berubahlah dia menjadi petty commodity producers, apalagi ketika petani semakin terlibat dengan kegiatan industri, ya, memproduksi komoditas untuk kebutuhan industri. Petani itu tidak lagi di dalam dirinya mengandung karakter sebagaimana disebut oleh Wolf, gitu ya, yakni ada bagian yang mereka konsumsi, ada bagian dari hasil pertaniannya konsumsi untuk reproduksi biologisnya bergantung pada kegiatan pertanian itu, tetapi sekarang bergantung kepada bagaimana mereka masuk menjual barangnya di pasar. Atau ketika mereka tidak lagi berproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ya, kalau dia tidak menjadi produsen komoditas skala kecil, sesungguhnya petani sudah berubah menjadi buruh. Ya. Tapi kan mereka masih punya lahan, Pak. Mereka masih bertani. Kok disebut buruh? Nah, disinilah menariknya ya aspek perburuan dalam kegiatan pertanian. Jadi buruh itu ada dua kategorinya. Ya. Pertama adalah buruh yang sepenuhnya di pedesaan ya, di pertanian, buruh yang sepenuhnya tidak menguasai tanah atau petani-petani yang berproduksi di atas lahan tapi tidak lagi menguasai tanahnya, gitu. Itu yang kita sebut sebagai buruh atau kaum proletar, di mana mereka adalah buruh yang tidak menguasai tanah. Jadi dia hanya bekerja saja sebagai tenaga kerja upahan. Buruh yang lain itu adalah buruh yang kita sebut sebagai kelompok semi proletar. Jadi buruh tetapi masih menguasai tanah. Hanya tanahnya itu dia dedikasikan sepenuhnya untuk memproduksi komoditas atau petty commodity producers tadi, ya, untuk memproduksi komoditas yang dijual ke pasar. Nah, orang-orang yang memiliki tanah dan mendedikasikan tanahnya untuk memproduksi komoditas, ya, inilah yang di dalam perkembangan selanjutnya dari kegiatan usaha tani untuk industri atau industri pertanian, mereka yang kemudian banyak terlibat di dalam model pertanian kontrak atau kontrak farming. Ya. Jadi kontrak farming ini pada dasarnya adalah bagaimana petani pemilik tanah, ya, kecil atau sedang, dia terlibat di dalam produksi komoditas untuk menunjang satu kegiatan industri, di mana hasil produksi mereka itu memperoleh kepastian pembelian. Jadi pasarnya pasar tertutup, ya, kepastian pembelian untuk memastikan ya, bahan baku kegiatan industri tersedia setiap saat. Nah, dari proses keterlibatan yang semakin dalam kepada pasar ini, sesungguhnya secara evolutif ya, petani dengan karakter sebagaimana yang disebut oleh Wolf itu mulai menghilang. Ya.
Semakin banyak orang-orang di desa memproduksi komoditas untuk diperdagangkan di pasar, maka sesungguhnya karakter petani sebagaimana yang kita kenal, sebagaimana yang disebut oleh Wolf tadi, semakin menghilang. Walaupun yang diproduksinya adalah barang pangan misalnya, tapi kalau barang pangannya itu juga dijual lebih banyak ke pasar, maka sebetulnya perubahan sudah atau sedang berlangsung di pedesaan itu. Si petani dalam tanda kutip, orang-orang yang biasa kita sebut petani itu, dia sekarang berubah menjadi petty commodity producers atau buruh di atas tanah mereka sendiri. Nah, pada slide ini kita bisa lihat bagaimana cara untuk melihat surplus-surplus beralih begitu ya dalam satu siklus produksi rumah tangga kelompok orang yang disebut sebagai petani tadi ya. Ini Carmen Diana Dier dan Alan Janvry menulis satu artikel yang berjudul Conceptual Framework for the Empirical Analysis of Peasants ya, yang diterbitkan di American Journal of Agricultural Economics tahun 79. Itu dengan gambar ini kita bisa lihat ada tiga arena begitu ya, tiga arena di mana kita bisa melihat bagaimana surplus itu dia beralih atau membuat siklus kegiatan pertanian di rumah tangga petani itu akan menunjukkan kecenderungan berkembang atau malah kecenderungan semakin menghadapi kesulitan dan biasanya kesulitan-kesulitan itu pada akhirnya akan membuat rumah tangga petani melepas penguasaan atau pemilikannya atas tanah agar dia punya uang untuk dijadikan bagian lagi ya atau modal usaha yang lain tentunya untuk melanjutkan kehidupannya sebagai satu keluarga. Jadi ada angka-angka seperti di sini ya, di baris kotak yang pertama itu family labor of power. Jadi ini tenaga kerja di dalam rumah tangga ya yang dia digunakan untuk kegiatan produksi dan reproduksi. Nah, ada satu titik di mana aspek pengupahan itu harus diperhitungkan dalam analisis ini sehingga kita bisa lihat surplus pergi kemana begitu dan nanti kalau kita lihat raw materials dan means of work ya cara kerja itu di dalam proses produksinya juga akan menunjukkan bagaimana kegiatan produksi menghasilkan komoditas dan nilai barang yang langsung dikonsumsi itu membuat surplus menjadi lebih berkurang dan ketika surplus dari produksi komoditas itu masuk ke dalam proses perdagangan ya ada kebijakan-kebijakan atau penentuan-penentuan harga yang menciptakan nilai perdagangan dari satu produk pertanian menjadi berkurang nilainya dan hasilnya oleh petani atau rumah tangga petani itu setelah dikurangi berbagai macam pinjaman, upah buruh atau membayar tenaga kerja dan sebagainya, itulah yang akan menjadi income mereka. Nah, income ini selanjutnya kembali lagi ke mereka untuk digunakan ke proses yang semula lagi, baik untuk reproduksi maupun untuk kegiatan produksi berikutnya. Jadi perputaran ini itu akan memperlihatkan bagaimana surplus
turun naiknya surplus ya, yang didapat oleh kaum tani atau rumah tangga petani yang sangat mungkin membuat mereka berkembang menjadi lebih baik, dari petani kecil menjadi petani sedang dan seterusnya, atau malah sebaliknya dari petani-petani yang eh, sedang begitu menjadi petani yang lebih apa kecil, atau malah semakin eh, menyusut menjadi landless ketika mereka nggak punya lagi uang untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga, untuk reproduksi biologis dan sosialnya, maka tanah yang akan mereka lepas. Kalau mereka sudah melepas tanah, berarti mereka hanya menjadi tenaga kerja pada area-area pertanian orang lain begitu, atau menjadi petani penggarap. Kalau petani penggarap berarti hasil produksinya pun harus dibagi dengan pemilik tanah, yang itu berarti surplus yang mereka peroleh juga menjadi semakin berkurang. Nah, ini bisa dipelajari lebih detail lagi ya, nanti oleh kalian bisa didiskusikan. Tapi gambar yang dibuat oleh Carmen Dier dan Alan Janfri ini detail sekali dan sangat membantu kita untuk mengidentifikasi di mana surplus-surplus itu dia menyusut atau mungkin bertambah ya di dalam setiap titik-titik dari kegiatan produksi rumah tangga petani. Dan kita bisa melihat dari perubahan-perubahan itu, apakah nanti petani-petani itu akan berkembang atau malah semakin kecenderungannya menjadi menurun begitu ya, kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial serta reproduksi mereka sebagai manusia. Oke, kita percepat saja, pindah kepada slide berikutnya untuk membicarakan apa yang pada slide sebelumnya sudah saya singgung sebagai kegiatan pertanian kontrak atau kontrak farming begitu ya, yang di dalam gambar ini ada pada kotak yang paling bawah, yang berlangsung akibat petani-petani atau rumah tangga petani sudah begitu bergantung pada aktivitas industri dan juga pada pasar. Dan ada satu strategi tertentu yang dikembangkan oleh dunia industri ya pada tahun 50-an, pada tahun akhir tahun 60 awal tahun 70 ya, melalui satu institusi pendidikan bisnis terkenal di Amerika yang juga sebelumnya melahirkan konsep agribisnis, terus kemudian mereka melahirkan konsep pertanian kontrak di dalam kotak ke kanan paling bawah ini. Pertanian kontrak ini adalah satu strategi bagaimana industri pertanian atau agroindustri terus mengembangkan aktivitas pertanian skala besar mereka dengan menekan biaya pengadaan tanah. Jadi untuk memperluas area-area pertanian, para korporasi-korporasi industri pertanian itu menghadapi persoalan pengadaan tanah. Kalau dia tidak sulit, kalau tidak problemnya adalah kesulitan memperoleh tanah karena tanah semakin sempit, semakin sedikit, itu mereka harus dapat dengan biaya yang mahal begitu. Nah, konsep kontrak farming yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi pertanian di satu lembaga pendidikan yang tadi saya sebut di Amerika sana, lembaga pendidikan bisnis terkemuka di Amerika, itu kemudian menghasilkan satu konsep di mana agroindustri besar dapat terus mengembangkan aktivitas pertaniannya tanpa harus mengeluarkan komponen biaya pengadaan tanah. Karena tanah itu yang mereka gunakan adalah tanah milik para petani atau rumah tangga petani di pedesaan
Hanya saja para pemilik tanah ini kemudian diatur sedemikian rupa ya melalui perjanjian-perjanjian kerjasama atau kontrak untuk memproduksi barang-barang hasil pertanian atau komoditas pertanian yang ditentukan oleh perusahaan-perusahaan agroindustri ini, dan perusahaan-perusahaan ini nanti akan menjadi pembelinya. Oke, baik. Kita lihat pengertiannya. Pengertiannya sebagaimana dinyatakan oleh dua orang penulis, Glover dan Kusterer, ya, itu kurang lebih begini. Contract farming itu adalah agreements ya between a grower and firms. Apakah firms itu exporters, processors, atau retail outlets, ya, in which non-transferable contracts specify one or more condition of marketing and production. Kurang lebih terjemahannya, jadi pertanian kontrak adalah perjanjian antara orang-orang yang menghasilkan produk pertanian tertentu, yakni si growers tadi ya, orang-orang ini, dengan perusahaan, apakah perusahaannya eksportir, perusahaan pengolah, atau usaha eceran, dan sebagainya, di mana perjanjian tersebut sifatnya tidak bisa dialihkan, atau non-transferable, yang isinya menentukan, jadi isi kontrak itu menentukan satu atau lebih persyaratan di dalam proses pemasaran dan produksi. Ya. Begitu kata definisi yang disusun oleh Glover dan Kusterer. Michael Watts menyatakan dengan bahasa yang berbeda, ya, contract farming itu adalah relations between growers and private or state. Ya, jadi ada growers dan juga ada pihak yang lain, private or state enterprises. Ya, jadi perusahaan privat atau perusahaan milik negara, BUMN atau BUMD kalau di Indonesia dikenalnya, that substitute for a open market. Jadi relasi ini dia menggantikan open market exchange, proses pertukaran barang di dalam pasar yang terbuka. Dengan cara apa? Dengan cara by linking nominally independent family farmers of widely different assets with a central processing, export, or purchasing units that regardless in advance price, production practices, product quality, and credits. Nah, terjemahan bahasa Indonesia yang lebih lengkap, kurang lebih, kontrak farming atau pertanian kontrak itu adalah relasi antara orang-orang yang menghasilkan produk pertanian tertentu, si growers tadi, dengan perusahaan swasta atau perusahaan negara yang menggantikan pertukaran pasar bebas, pertukaran pasar yang bebas dengan mengkaitkan petani keluarga yang dalam hal ini secara teoretik sering disebut sebagai petani mandiri yang penguasaan asetnya bervariasi. Ya. Jadi si growers ini yang penguasaan asetnya bervariasi, bisa skala kecil, bisa skala menengah, dan sebagainya, tanahnya, dengan unit-unit pengolahan, unit-unit ekspor, atau pengumpul yang sebelumnya telah mengatur. Nah, sebelumnya telah mengatur soal harga, praktek produksi, mutu produk, kredit, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih kalau kita gambarkan begini relasi dan mekanisme di dalam pertanian kontrak ini. Ini ada growers ya, ada orang-orang yang menghasilkan produk pertanian. Ya, tentu saja mereka melakukan produksi. Berhubungan itu ya, berhubungan mereka dengan satu corporate, badan usaha, apakah swasta atau milik pemerintah, di mana corporate ini akan berperan sebagai penampung hasil produksi si growers, ya, baik untuk diolah atau untuk dipasarkan langsung begitu ya. Jadi ini mereka terlibat di dalam hubungan kerjasama. Apa yang disediakan oleh masing-masing pihak? Growers menyediakan tanah dan tenaga kerja tentu saja, ya. Growers menyediakan tanah dan tenaga kerja yang menjadi milik mereka, dan seringkali juga menyediakan modal usaha juga, gitu. Jadi ada biaya-biaya modal usaha yang harus disediakan oleh si growers ya, meskipun tidak selalu begitu. Sementara si corporate ini dia menyediakan apa? Dia menyediakan sarana-sarana untuk produksi dan teknologi. Teknologi bagaimana cara mengembangkan komoditas tertentu yang diinginkan oleh si corporate ini. Tentu saja hubungan-hubungan kerjasama ini menyangkut pada satu
komoditas tertentu, atau kalau beberapa komoditas ada dalam satu ikatan yang sama, yang dia tertentu. Growers tidak bisa bebas mau tanam ini itu sesuka hati dia atau sekehendak hatinya, tetapi apa yang akan dikembangkan itu sudah ditentukan oleh perusahaan yang akan menjadi pembelinya tadi. Karena itu sarana produksi termasuk bibit dan teknologi pengembangbiakan tanaman itu ya, atau proses-proses sampai pada menghasilkan hasil panennya itu diatur oleh, ditentukan, disediakan oleh si perusahaan. Yang kedua yang disediakan oleh perusahaan ini adalah jaminan pasar. Maksudnya semua nanti hasil produksi yang dihasilkan oleh si growers yang memenuhi persyaratan baik kuantitas maupun kualitas itu akan langsung ditampung oleh si korporat. Jadi si growers ini nggak pusing lagi mencari pasar. Tetapi tentu saja produk yang bisa diterima adalah produk-produk yang sudah ditentukan kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas misalnya besaran, ukuran, dan sebagainya. Kualitasnya misalnya tingkat kematangan sekian, bentuknya begini, warnanya begitu, dan seterusnya. Jadi hanya itu yang akan ditampung. Karena itu yang akan sesuai dengan apa yang ingin mereka olah atau mereka pasarkan si korporat. Yang di luar itu gimana? Yang di luar itu yang kecil-kecil, misalnya yang agak-agak busuk atau yang kurang basah hasil panennya dan sebagainya itu nggak akan ditampung begitu. Itu menjadi resikonya para growers. Jadi yang ketiga yang disediakan oleh korporasi itu adalah modal usaha, modal untuk berproduksi, ya, disediakan oleh si korporasi. Jadi korporasi menyediakan ini menyerahkan kepada growers untuk memulai proses produksi. Apakah ini gratis? Ya tidak, ya. Karena saprodi, teknologi termasuk bibit, jaminan pasar tadi dan modal usaha, ya, semua barang yang diserahkan kepada growers itu akan menjadi hutang para growers ini, ya. Menjadi hutang yang nanti harus dibayar setiap kali mereka panen dan menjual produknya, memasukkan produknya kepada si perusahaan yang menerima ini, yang dikatakan tadi sebagai pasar yang terjamin, jaminan pasar begitu. Ya. Nah, hasil penjualan kelebihannya ya itu akan diterima oleh growers, maksudnya hasil penjualan dikurangi dulu sejumlah hutang untuk berproduksi tadi. Ya. Apakah sekaligus atau dicicil ya itu bergantung kesepakatannya. Jadi yang diterima growers adalah sisanya, ya, sisanya dari hasil penjualan itu setelah dipotong utang. Nah, hasil produksi nanti ditampung begitu oleh si korporasi, dibeli langsung, tapi sekali lagi harga, kualitas, jumlah yang akan mereka tampung itu sudah ditentukan sebelumnya. Nah, itulah ikatan kontrak yang berlangsung di antara mereka. Dan tentu saja hasil produksi yang ditampung tadi sudah saya katakan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Langsung dibeli dengan persyaratan telah dipotong cicilan begitu ya. Nah, kontrak berlangsung seperti ini. Tampaknya ini baik-baik saja dan seperti dapat menguntungkan petani atau si growers. Tetapi kalau kita periksa baik-baik, dan ini memerlukan satu proses riset yang mendalam, kalian juga nanti bisa melakukan penelitian mengenai hal ini, kita akan lihat bahwa sesungguhnya si growers ini ada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kalau mau kita bilang dia tidak berdaya atau dirugikan di dalam ikatan kontrak ini. Memang betul ada jaminan pasar, ada jaminan pembelian produknya, tetapi ya hanya produk tertentu yang dibeli. Nah, bagaimana kalau kegiatan produksi ini tidak menghasilkan barang sesuai ya atau produk yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh korporasi? Ya tentu ditolak sehingga risiko ditanggung oleh petani, oleh si growers, dan hasil penjualannya dia akan atau bahkan dapat tidak memenuhi seluruh cicilan yang harus dibayar oleh mereka. Jadi hutangnya bertambah, bertumpuk. Dan kemudian kalau itu harus dicicil, maka periode pencicilannya menjadi dipanjang.
Dan petani ini tidak bisa dia menjual hasil pertaniannya keluar lagi ke tempat yang lain. Ya, barang-barang yang bagus yang sesuai spesifikasi harus masuk ke si perusahaan penampungnya atau penerima barang. Nah, harga sudah ditentukan oleh si korporasi juga. Sehingga kalau ada pembeli yang lain yang punya harga lebih baik, maka petani tidak bisa menjual kepada mereka. Tidak ada pilihan, begitu. Nah, situasi itu mengikat sedemikian rupa, begitu ya, di balik segala upaya apa yang disebut dengan jaminan pasar tadi. Yang kedua, yang tidak dihitung adalah si growers itu bukan hanya menyediakan tenaga kerja, tapi faktor produksi yang lain yang namanya tanah tidak diperhitungkan. Begitu, tidak diperhitungkan. Jadi tanahnya tanah dia, begitu, tetapi tidak dimasukkan ke dalam komponen harga, begitu ya. Bahkan seringkali juga tenaga kerja itu dia tidak diperhitungkan dengan baik, komponen tenaga kerja yang diperlukan oleh si growers untuk berproduksi tidak diperhitungkan dengan baik. Jadi si penampung ini, si perusahaan yang akan menampung produksi itu dia pokoknya hanya akan menampung barangnya. Dia tidak mau tahu bagaimana barang itu diproses ya secara lebih mendetail oleh growers, apakah perlu tenaga kerja 1, perlu tenaga kerja 10, apakah seluruh anggota rumah tangga akan dipekerjakan dan seterusnya. Mereka tidak akan mau tahu, si korporasi ini tidak mau tahu begitu. Dan kalau dikerjakan lebih banyak berarti si growers ketika mendapatkan hasil dari penjualan harus membagi kepada lebih banyak orang begitu ya, bukan berdasarkan berapa lama, berapa banyak waktu yang dicurahkan untuk bekerja begitu ya. Nah, di dalam model pertanian kontrak ini, di dalam beberapa kasus dan kita bisa menemukan juga ada keterlibatan lembaga yang lain, yakni pemerintah. Jadi pemerintah di dalam skema pertanian kontrak yang didorong untuk dikembangkan di berbagai belahan dunia, khususnya di dunia-dunia ketiga yang masih punya banyak pertanian dan masih punya banyak lahan untuk pertanian serta orang-orang yang mau mengerjakan kegiatan pertanian itu, ya pemerintah bahkan mensupport pelaksanaan kontrak farming ini itu dengan program-program untuk menyediakan tanah. Jadi kalau growersnya tanahnya kurang atau di daerah-daerah tertentu di mana diperlukan lahan lebih besar, begitu, si korporasi itu dia berhubungan bekerja sama gitu dengan pemerintah, di mana pemerintah kemudian yang menyediakan tanahnya melalui berbagai macam program gitu. Salah satunya misalnya adalah program land reform gitu ya, program distribusi tanah. Tanah negara diserahkan kepada para petani untuk dikerjakan, tetapi proses pengerjaan untuk menghasilkan produksi pertanian itu ada di dalam ikatan kontrak dengan perusahaan yang akan menampung hasil produksi pertanian. Jadi itu salah satu bentuk dukungan pemerintah di dalam model hubungan pertanian kontrak ini. Mereka bisa menyediakan tanah kalau diperlukan, begitu ya. Yang kedua, mereka juga seringkali menyediakan bantuan, tepatnya pinjaman modal usaha melalui institusi-institusi keuangan yang dikendalikan oleh pemerintah, misalnya bank-bank BUMN begitu. Nah, modal usahanya tidak datang dari korporasi, tetapi disediakan oleh pemerintah, gitu. Ya. Growers nanti akan dapat pinjaman. Nah, kalau ada pinjaman model gini, berarti si growers akan membayar cicilan di dua tempat, satu kepada korporasi untuk teknologi saprodi bibit yang disediakan oleh mereka, gitu. Sementara modal usahanya mencicil kepada bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi dia bayar bunga juga di dua tempat nantinya si growers ini, begitu ya. Nah, ini model pertanian kontrak yang banyak dikembangkan bahkan sampai sekarang dengan berbagai macam berbagai macam model-model begitu dengan isi kontrak yang juga sangat beragam. Jadi dia tidak
tidak seragam gitu ya di mana-mana ya, di berbagai macam contoh di berbagai macam praktek begitu. Misalnya kita ambil contoh bagaimana satu perusahaan industri makanan coklat itu mengikat para petani-petani di daerah pedesaan di beberapa tempat di Indonesia, khususnya di Sulawesi yang menjadi daerah penghasil coklat, untuk menanam coklat. Nah, akibat komoditas coklat ini dianggap lebih menguntungkan bagi petani, gitu, dan juga iming-iming harga yang lebih baik serta kepastian pasar. Petani kan ragu kalau mereka tanam coklat sendiri, begitu. Nanti kalau udah panen, apakah ada pasar yang menampung atau harganya bagaimana, bagus apa enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan perjanjian dengan korporasi itu seolah-olah tampak bahwa satu ada kepastian penyerapan hasil produksi, kedua harga sudah pasti gitu. Dan di situ selalu pasti dijelaskan petani akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tetapi berbagai macam risiko itu seringkali tidak dikemukakan atau tidak diperhitungkan sejak awal oleh petani. Nah, ketika mereka mengalihkan lahan-lahan pangan mereka untuk menghasilkan coklat, dan ketika harga atau sisa dari harga penjualan coklat yang mereka peroleh tidak terlalu baik, maka yang dihadapi oleh mereka sekarang adalah kembali kepada persoalan seperti di slide sebelumnya. Mereka harus menekan konsumsi, karena sekarang barang-barang pangan itu harus mereka beli dari hasil penjualan yang di sini mereka tidak punya pilihan untuk memperbesar keuntungan gitu loh, karena mereka punya kewajiban atau terikat hanya untuk menjual produk pertanian coklatnya kepada satu tempat begitu. Dan ini lebih menguntungkan untuk si perusahaan coklat karena satu ada kepastian produksi atau bahan material untuk industri makanan coklat mereka. Yang kedua, mereka bisa mengatur arus pengeluaran uang atau cash flow-nya sedemikian rupa begitu, karena ini harga sudah ditentukan jauh-jauh hari, kapasitas barang yang akan mereka terima sudah bisa ditetapkan, ada kepastian juga di situ, relatif pada kepastian. Dan yang ketiga, cost produksinya khususnya untuk pengadaan tanah dan tenaga kerja bisa ditekan. Jadi membuat produk coklat yang mereka hasilkan nanti, produk makanan coklat yang mereka hasilkan bisa lebih kompetitif dibanding produksi dari perusahaan-perusahaan kompetitor yang menjadi kompetitor mereka. Nah, di sini kelihatan betul ya bagaimana aktivitas agribisnis muncul di dalam kegiatan produksi pertanian. Salah satunya melalui mekanisme pertanian kontrak. Dan pertanian kontrak ini, di mana petani terlibat, itu dengan sendirinya sudah mengubah karakter petani sebagaimana digambarkan oleh Wolf menjadi apa yang disebut sebagai petty commodity producers, atau malah kalau dalam buku saya ketergantungan petani dan penetrasi kapital itu saya sebut sebagai buruh pertanian di atas tanah sendiri. Jadi mereka mengerjakan tanah sendiri, mengolah tanah sendiri, tapi dilihat dari karakter-karakter aliran surplus yang mereka dapat dan segala macam keterbatasannya, mereka berubah dari petani independen menjadi buruh di dalam aktivitas agroindustri skala besar ini. Baik, ini satu slide terakhir yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, petani, dan masa depan pertanian itu adalah soal regenerasi petani ya. Jadi memang selalu jadi pertanyaan, bagaimana dengan proses regenerasi petani, regenerasi di kalangan petani sendiri, begitu. Karena semakin kesini, semakin industri berkembang, gitu, muncul pertanyaan, siapa sih yang tertarik menjadi petani itu?
siapa yang anak-anak muda begitu yang tertarik menjadi petani? Ya, apalagi ketika nilai produksi pertanian terus merosot. Ya, kegiatan pertanian itu secara ekonomis tidak lagi kegiatan ekonomi yang menarik. Gitu. Atau ketika lahan pertanian kaum tani semakin menyempit atau mengecil. Ketika lahan pertanian kaum tani semakin menyempit dan mengecil, maka anak-anak petani itu mereka dalam kehidupan sehari-hari dapat melihat bahwa sesungguhnya kegiatan pertanian itu tidak dapat membuat mereka menjadi hidupnya menjadi lebih baik atau lebih sejahtera, dan mereka memilih untuk pergi keluar atau beraktivitas di kegiatan-kegiatan non pertanian, kegiatan ekonomi non pertanian gitu. Semakin mereka sekolah ke kota, masuk ke perguruan-perguruan tinggi, itu semakin juga mereka pada umumnya tidak mau lagi kembali menjadi petani. Anak petani banyak yang tidak mau kembali menjadi petani. Pun mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian tidak banyak atau bahkan mungkin mayoritas tidak membayangkan akan menjadi petani, gitu ya, karena sudah mulai belajar, sudah mulai melihat bahwa kegiatan pertanian itu kalau tidak disiasati sedemikian rupa, itu bukan satu kegiatan perekonomian atau aktivitas ekonomi yang sangat menguntungkan. Lahan-lahan pertanian juga semakin menyempit ya, ketika misalnya satu keluarga punya beberapa orang anak, ketika orang tua meninggal, maka lahan pertanian yang tadinya satu, begitu, yang hamparannya cukup luas, sekarang harus dipecah-pecah menjadi warisan yang dibagi-bagi kepada anak-anak. Nah, ketika lahan pertanian menyempit, maka skala usaha juga akan semakin mengecil, begitu ya. Skala usahanya semakin tidak terpenuhi, maaf, bukan semakin mengecil, semakin tidak terpenuhi untuk menghasilkan keuntungan yang mencukupi atau menghasilkan surplus yang mencukupi bagi pemilik atau pengelola tanah itu, gitu ya. Selain itu, semakin ke sini kan ada anggapan bahwa aktivitas pertanian itu adalah aktivitas yang terbelakang sifatnya, yang tradisional, hanya tidak modern lah begitu ya. Walaupun ada istilah pertanian modern, tapi tetap saja pertanian itu dianggap aktivitas ekonomi terbelakang. Jadi pertanyaannya, siapa yang mau menjadi petani dalam situasi semacam begitu? Ya. Nah, belakangan muncul satu upaya untuk menjawab persoalan itu dengan pengembangan teknologi. Ya, teknologi yang semakin canggih ya, dianggap bisa menggantikan kegiatan pertanian yang tadinya tidak menarik menjadi menarik. Jadi ada pertanyaan, apakah teknologi memang dapat menggantikan ketiga ya, itu bukan ketika ya, ketiga hal di atas yang membuat pertanian itu menjadi sesuatu aktivitas yang tidak menarik? Jawabannya bisa ya dan tidak. Jawabannya bisa ya dan tidak. Pertama, walau bagaimanapun teknologi itu memerlukan investasi. Jadi kalau mau meningkatkan produktivitas pertanian meskipun di lahan yang kecil misalnya begitu, dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih, ya orang atau anak-anak petani itu harus membeli teknologi, harus berinvestasi untuk teknologi. Kalau enggak ya teknologi juga tidak akan menjawab persoalan. Nah, ketika teknologi itu harus dibeli atau orang harus berinvestasi untuk teknologi, sekali lagi tidak semua rumah tangga petani dapat membeli teknologi itu. Tidak semua anak-anak generasi baru yang mau jadi petani juga bisa membeli teknologi itu. Kedua, biar bagaimanapun pertanian itu yang memerlukan lahan. Walaupun aktivitas pertaniannya dikatakan aktivitas pertanian yang hemat lahan seperti misalnya hidroponik begitu ya, atau pertanian skala kecil di kota dalam bentuk urban farming begitu, di mana mengandalkan teknologi bibit unggul dan produk-produk atau komoditas yang khas sehingga pasarnya pasti gitu, tetap saja dia memerlukan lahan. Nah, lahan itu kan harus diadakan ya. Tadi sudah dikatakan banyak lahan menyempit. Dalam situasi sulit petani kecil bahkan sudah kehilangan lahan,
sebelum anak-anak mereka besar, dan ketika anak-anaknya sudah mulai harus memiliki sendiri sumber penghasilan, sumber pendapatan untuk dirinya, mereka sudah tidak punya lahan. Kalau mau bertani atau mau jadi petani ya harus punya lahan, harus beli lahan baru. Lagi-lagi ada persoalan ketersediaan modal untuk pengadaan faktor produksi yang penting itu yang namanya lahan. Ya, di kota juga begitu, apalagi di kota begitu. Lahan untuk selain perumahan dan berbagai macam fasilitas infrastruktur dan lain-lain sebagainya, itu juga semakin sempit untuk bisa ditanami. Bahkan untuk mengembangkan satu instalasi hidroponik juga belum tentu tersedia begitu ya. Mau beli lahan di kota, wah lebih mahal lagi begitu. Jadi pertanyaannya, apakah tersedia lahan-lahan baru untuk anak-anak muda yang mau bertani, termasuk bertani dengan cara-cara mutakhir seperti hidroponik, aquaponik, urban farming dan lain sebagainya. Dan apakah negara memberi perhatian pada hal-hal ini sehingga anak-anak muda bisa memilih kegiatan pertanian sebagai satu tujuan dari ya, aktivitas ekonomi yang akan mereka geluti ketika mereka besar atau dewasa gitu. Tidak seperti sekarang pada umumnya pertanian itu tidak ditengok sama sekali. Nah, kita bisa melihat kebijakan negara sebetulnya tidak menyentuh soal-soal ini gitu ya. Dan kemudian anak-anak yang ingin bertani begitu dibiarkan mencari cara atau jalannya sendiri. Ada pertanyaan ketiga yang mengganggu problem regenerasi petani ini adalah apakah mereka nanti itu menjadi petani yang mandiri atau ada proses representization ya, ada proses lahirnya petani-petani baru, atau sesungguhnya mereka ya masuk ke dalam satu kelompok yang tadi kita sebut sebagai commodity producers yang perolahan surplusnya sangat bergantung pada pasar dan industri pengolahan ya. Sehingga di dalam mata rantai agroindustri mereka masuk ke dalam kelompok yang paling lemah di dalam mata rantai agroindustri itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab secara sungguh-sungguh gitu. Kalau tidak, maka pertanian akan semakin tidak menarik. Kalaupun masih terus berlangsung, dia akan lebih dikendalikan, dikontrol oleh korporasi-korporasi besar dalam bentuk agro industri, dan di mana tenaga kerja yang masuk ke bidang atau sektor pertanian hanya menjadi buruh-buruh perusahaan itu. Mereka tidak menjadi pengusaha-pengusaha petani begitu, atau tidak menjadi petani-petani mandiri di mana dari kegiatan ekonomi pertanian itu mereka bisa juga menjadi sejahtera gitu. Tetapi hidupnya di kemudian hari hanya menjadi buruh saja ya. Menjadi buruh tentunya dengan berbagai macam peran, ya ada juga perbedaan-perbedaan gaji di antara mereka, tetapi ya statusnya sebagai buruh di mana surplus terbesar akan diambil oleh para pemegang atau pemilik modal di dalam korporasi-korporasi yang bersangkutan. Nah, ini persoalan-persoalan regenerasi petani yang juga tadi punya hubungan begitu pada perjalanan sejarah kaum tani itu sendiri, perjalanan sejarah aktivitas pertanian di satu wilayah, di satu tempat, di satu negara begitu. Di mana waktu demi waktu ya dengan perkembangan sistem ekonomi atau cara produksi kapitalis itu petani-petani tersingkir ya pelan-pelan tapi pasti tersingkir di dalam perkembangan ekonomi kapitalis dan industrialisasi. Terjadi proses depesantisation, menghilangnya petani. Nanti dalam kesempatan kuliah yang lain saya akan tunjukkan angka-angka statistik bagaimana depesantisation itu berlangsung dari waktu ke waktu di Indonesia. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ingin saya sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Mohon maaf sekali lagi kalau tidak terlalu lancar begitu ya, karena memang juga saya buat dengan sangat
atau agak terburu-buru ya, karena saya mendadak harus pergi keluar kota tadi yang saya katakan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk berdiskusi, baik di antara kalian sendiri dalam kelompok atau dengan Kang Andi dalam pertemuan kelas nanti. Demikian dulu untuk kali ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.